Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Favorit Hacks Channel bersama saya Ugi di sini. Kembali akan sharing kepada kalian semua mengenai apa itu YOLO, bagaimana proses instalasinya, dan bagaimana proses penggunaannya. Mari kita check it out. Jadi teman-teman, di video-video sebelumnya kan saya sudah membahas bagaimana cara bisa deteksi objek menggunakan YOLO V5 dalam sekejap. Kemudian tutorial kedua, bagaimana cara labeling image atau melabeli sebuah gambar dataset di RoboFlow. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu YOLO dan bagaimana proses instalasinya, bagaimana proses penggunaannya. Nah, dan ini mungkin videonya akan singkat ya. Banyak orang yang komen di video saya bilang, kok saya baru tahu ya apa itu YOLO, kok saya baru tahu video ini. Ya memang karena konten saya kali ini kan bahas tentang itu. Jadi channel saya kan namanya Favorit Hacks. Channel saya bisa membahas apa saja yang bisa dibahas ya. Jadi bukan hanya sekedar tutorial seperti ini, tapi kedepannya juga bisa membahas hal lain. Bisa juga saya nanti selipkan video-video vlog di sini. Oke, baik teman-teman, YOLO kepanjangannya itu bukan You Only Live Once, tapi kepanjangannya adalah You Look Only Once. Artinya kamu hanya melihat sekali gitu. YOLO itu berkembang dari yang awalnya artificial intelligence, berkembang jadi machine learning, kemudian berkembang lagi jadi deep learning. Jadi YOLO itu merupakan sebuah algoritma objek deteksi yang dikembangkan oleh Joseph Redmond di tahun 2015. YOLO ini merupakan salah satu algoritma ya dari banyak sekali framework algoritma deep learning. YOLO ini lebih ringan lagi daripada arsitektur model ResNet, kemudian EfficientNet dan lain-lain ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menggunakan komputer atau laptop yang speknya dewa atau spek yang sangat tinggi gitu ya, spek gaming. Biar kita pakai laptop yang biasa saja, kita bisa membuat objek deteksi dengan mudah di YOLO V5. Saya akan memandu kalian bagaimana proses instalasinya YOLO dan bagaimana penggunaannya. Ini ya secara sederhana ya. Saya akan mengaksesnya nanti Jupyter Notebook, tapi Jupyter Notebooknya itu versi cloud ya teman-teman. Jupyter Notebooknya itu namanya Google Collaboratory teman-teman ya. Saya akan masuk ke sini YOLO V5 Ultralytics ya. Ini kalau kita mau gunakan YOLO secara mudah dan sangat gampang, kita langsung masuk ke sini ya. Ini nama GitHub-nya ya, Ultralytics. Nanti saya akan masukkan di deskripsi. Ini GitHub-nya ini. Langsung kita open in Colab ya. Nah, setelah kita open in Colab seperti ini, teman-teman, maka akan tampil ini. Ini adalah environment dari YOLO V5. Ketika kita klik run, maka dia akan mengkloning ini yang dari GitHub tadi, dikloning ke notebook versi cloud ini yang namanya Google Collaboratory ya. Jadi ini prosesnya ada setup, detect, validate, train ya. Kita langsung run saja ya teman-teman. Ini kita run terlebih dahulu, kita run anyway ya. Anyway, kita tunggu sampai selesai teman-teman. Jadi dia proses untuk mengcloning environment dari algoritma YOLO V5 untuk objek deteksi. Bukan lagu ya, bukan YOLO ya, Maria, cancin-cen. Jadi bukan itu ya teman-teman. Jadi ini YOLO. Ada juga bilang YOLO gitu, kayak kata-kata gaul gitu, bukan ya. Jadi ada juga yang bilang kepanjangan YOLO itu bukan YOLO You Only Look Once, tapi kepanjangan YOLO itu You Only Live Once. Artinya kamu hanya hidup sekali. Jadi ketika kamu hidup hanya sekali, maka kamu harus menghasilkan banyak uang, kemudian kamu menikmati hidup, begitu. Nah, kemudian kamu jangan nikah terlalu cepat, karena kalau kamu nikah terlalu cepat, nanti kamunya pusing. Lebih baik kamu nikah pada saat kamu mapan atau kamu punya duit banyak. Kenapa saya malah curhat teman-teman ya? Ya semoga kalian terhibur ya. Jadi ini sudah ya teman-teman. Jadi sudah. Kita akan cek di sini secara langsung. Kita akan cek ya. Ini sudah muncul foldernya teman-teman. Jadi muncul foldernya seperti ini, sudah ada semua environment. Environment artinya lingkungan dari YOLO V5. Kalau bahasa Indonesianya environment lingkungan ya. Seperti itu. Ini ya teman-teman, teman-temanku yang jomblo.
silakan main ini ya. Lebih baik kalian cari hobinya itu salah satunya seperti ini saja. Kalau kalian punya laptop, nah kalian cari hobi seperti ini daripada kalian jomblo saja, nggak ada kerjanya, rebahan. Lebih baik kalian cari hobi ya. Salah satunya hobi yang positif seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi setelah tahap yang tadi ya, kita langsung ini, kita langsung proses training karena sudah ada environmentnya. Jadi kita training saja, langsung kita training. Jadi ini perintah trainingnya itu ada di bawah mana ya? Trainingnya detect. Ini kan proses detect ya teman-teman. Detect, validate, train. Nah ini trainnya. Oke, nah ini perintah trainnya yang di sini. Jadi ini ada perintahnya tanda seru Python train.py. Jadi kita di sini akan menjalankan di sini programnya train.py. Jangan perintah ini Python. Nah, dia EMG-nya 6, ukurannya itu pixelnya 640 pixel ya, teman-teman. Bus 16 ya. Jadi epoch ini dia akan melakukan epoch sebanyak 3 kali ya. 3 kali proses epoch, teman-teman. Itu maksudnya 3 kali proses epoch, 3 kali di training gitu. Kayak muncul datanya sampai nanti kalian akan lihat sendiri bagaimana proses epoch itu seperti apa. Intinya dia kayak semacam proses pelatihannya itu sebanyak 3 kali tahap gitu. Jadi kita cuma 3 kali. Jadi sangat singkat ya, teman-teman. Jadi kalian bisa coba sendiri ya. Ini kalian akan coba nanti modelnya karena output yang dihasilkan ketika sudah training nanti yaitu model di sini itu ekstensinya itu .pt. Namanya filenya itu namanya base.pt atau model yang paling terbaik. Kemudian ada last, model yang paling terakhir di training ya, last.pt. Jadi ada 2 file nanti outputnya, last.pt sama base.pt. Itu ada di dalam folder yang namanya runs. Nah, yang maksud saya itu folder yang ini teman-teman. Kalau kita tidak muncul, jadi foldernya itu belum muncul. Ketika kita run ini maka folder runs akan muncul dan yang terdapat di dalamnya itu ada namanya lagi folder weights teman-teman. Kemudian train sama weights ya. Nanti kalian lihat sendiri kalau sudah saya running ini. Nah, jadi saya akan running ya. Saya klik ini, kalau muncul seperti ini kita klik saja ini karena dia akan hilang. Ini bukan berbayar ya teman-teman. Jadi kalau kita tinggalkan ini yang Jupyter Notebook versi cloud ini, kalau kita tinggalkan sekejap ini bisa hilang teman-teman. Kayak data kita yang sudah kita upload, misalnya kalau kita pakai custom object dataset, maka akan hilang sendirinya. Jadi kita upload berkali-kali gitu, capek ya teman-teman, capek. Jadi lebih baik kita stay by saja kalau kita mau pakai yang gratisan. Tapi ada juga yang berbayar ya teman-teman. Jadi saya tinggal run saja ini. Oke, kita tunggu ya prosesnya. Nah jadi ini dia selesai di training teman-teman ya. Ini sudah selesai di training. Dan seperti yang saya katakan tadi, jadi model output modelnya itu dia masuk di sini ya teman-teman. Ini last.pt yaitu model yang paling terakhir di training, dilatih, dan ini model yang paling terbaik base.pt dan ukurannya itu 14,8 MB teman-teman. 14,8 MB. Jadi dia ini posisinya ada di runs, train, XP sama weights. Jadi kalau kalian butuh ini untuk training model untuk bisa mengenali objek, serbaguna ya teman-teman. Jadi objek deteksi itu serbaguna, bisa digunakan dimanapun, apalagi kayak di kota-kota besar seperti Makassar ini, misalnya di mall. Kalau kita mau masuk melalui portal itu bisa kita terapkan di situ objek deteksi, misalnya deteksi plat, deteksi kendaraan, atau deteksi helm kalau di lalu lintas ya teman-teman. Jadi deteksi objek itu serbaguna. Jadi kalau kalian pengangguran, kalian belajar ini, kalian bisa dapat cuan banyak teman-teman. Kalau kalian bisa dapat investor mau biaya kalian, mau investasi ke kalian, dan kalian bikin project seperti ini, dijamin kalian bakalan cuan gede teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi saya akan download ini modelnya karena sudah ada modelnya. Saya akan masuk di run seperti yang saya katakan tadi, itu masuk di run seperti ini, run, train, kemudian di XP, kemudian dia masuk di weights ya. Ini semua ini outputnya yang lain ini curve. Kita akan download juga. Kita mau lihat datanya seperti apa. Kan yang dikenal itu salah satunya ini. Kita download juga. Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi base.pt itu model yang paling terbaik. Maka kita akan download ini base.pt ya teman-teman. Kalau the last.pt mungkin kita download juga, bisa kita bandingkan nanti penggunaannya ya teman-teman. Nah,
Tapi sebelum itu terjadi teman-teman ya, kita harus install dulu juga di laptop kita. Kalau kita mau jalankan di laptop kita teman-teman, seperti ini ya, kita harus install juga di Anaconda ininya apa namanya, kita copy saja ini, kita install juga di laptop kita. Oke, kita jalankan di sini saja teman-teman. Analytics ini ya, Analytics kita copy, kita masuk ke sini, git clone. Kita menggunakan git ya teman-teman, kita nggak usah gunakan Anaconda dulu. Git clone kita paste. Semoga biar berhasil teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi dia sudah 100% ya. Nah makanya kita tinggal panggil di Anaconda seperti ini, masuk ya. Kita cek di Anaconda, oh sudah ada YOLO-V5. Jadi kita langsung cek aja cd YOLO-V5, terus dir apa yang ada di dalam. Nah dia mempunyai detect.py ya teman-teman. Maka dari itu kita tadi download ini base.pt tadi kita download teman-teman. Base.pt nya kita download, kemudian last.pt nya kita download ya, kita download semua karena kita akan coba ya semuanya. Nah, seperti itu. Kita download composition matrixnya saja supaya kita lihat datanya ya, seperti biasa kita lihat datanya. Kemudian ini yang hasilnya ya, rain batch. Kemudian ada file batch namanya, kita dua saja. Kemudian ada resultnya juga. Oke, kemudian kita cek ya teman-teman, kita cek. Nah ini hasilnya ya, nah ini hasilnya, dia bisa mengenali apa saja ya. Oke, kemudian ini tadi kita cut ya, kita cut semua, kita masukkan ke sini. Oke, di folder ya, kita masukkan ke sini. Ada ya, kita masukkan aja ke sini. Terus yang ini base.pt tadi teman-teman, nah kita perlu mengedit ini, jadi kita perlu dari sini kita kasih perintah kode spasi titik enter. Oke, nah dia akan masuk ke sini, masuk ke Visual Studio Code. Nah dengan itu kita bisa edit programnya yang ada di dalam. Oke teman-teman, seperti ini programnya ya, programnya. Jadi dia ini modelnya yang dipanggil, kita taruhlah di sini. Yang pakai YOLO-V5 kita pakai base ya, base.pt ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita di sini bukan data image ya. Kita di sini volume itu 0, taruh 0 di sini ya. Karena kita akan menjalankan kameranya. Jika kita menggunakan 0 di sini, jadi saya akan mematikan kamera webcam saya yang ini, yang saya pakai rekam, agar sehingga dia bisa langsung open juga kamera. Ini kan kameranya laptop ya, yang saya sekarang pakai ini tuh kamera laptop. Jadi kalau saya jalankan programnya, dia tidak akan bisa jalan karena kameranya saya pakai. Jadi saya matikan dulu kamera yang ini teman-teman. Oke, jadi saya matikan dulu seperti ini kameranya. Kemudian programnya itu saya running, itu kita bisa jalankan di Anaconda seperti ini. Kemudian kita bisa juga langsung auto run di Visual Studio Code seperti ini teman-teman. Oke, jadi itu runnya dia menggunakan Anaconda ya. Jadi kita pakai CMD nya Anaconda teman-teman. Oke, kita coba run. Oh ya, di sini kan dia masih Python ya, kita ganti ke Anaconda. Kita ganti ke command prompt, dia CMD kan. Jadi kita kasih perintah di sini Python detach.py ya, seperti itu. Nah, kita tadi matikan kamera webcamnya ya teman-teman, supaya dia bisa juga menjalankan kameranya untuk objek deteksi. Oke.
Nah, dia lagi proses ya untuk menjalankan ini objek deteksinya. Nah, kita kasih benda secara random ya teman-teman, seperti ini. Saya siapkan HP untuk dia bisa kenali. Nah, dia sudah mulai ya. Nah, dia bisa deteksi, dia deteksi saya sebagai orang ya. Kemudian kalau pakai HP seperti ini, dia bisa deteksi. Kemudian helm, mungkin dia bisa deteksi helm juga. Seperti ini. Oh iya dia. Oh, dia nggak deteksi helm. Ini kan dia random ya, dia deteksi secara random. Nah, dia deteksi toilet. Mungkin seperti ini baru bisa deteksi helm. Jadi ini algoritma YOLO V5 teman-teman, arsitektur model YOLO V5. Oke. Nah, jadi dia deteksi objek yang ada di sekitar sini itu secara random. Cukup sekian sharing saya kali ini. Cukup sekian ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, jangan lupa bagikan teman-teman kalian, kemudian kasih tanda like juga, komen juga, kemudian jangan lupa klik tombol loncengnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.